Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, sabah nur. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Ibu doakan antum semua selalu dalam keadaan sehat ya nak. Walaupun kita belajar dari rumah, jangan lupa tetap semangat. Hari ini kita akan belajar cara membuat kerangka wawancara. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, antum dapat mengetahui kerangka wawancara. Yang kedua, antum dapat membuat kerangka wawancara. Yang ketiga, antum dapat melakukan wawancara. Sebelum kita mulai belajar dan untuk mendapatkan berkah dari Allah, yuk sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video sebelumnya, kita telah belajar apa itu wawancara dan unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam wawancara. Nah, ibu ingatkan lagi, wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan atau mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Dalam wawancara terdapat pewawancara. Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan. Dan terdapat narasumber. Narasumber adalah orang yang memiliki informasi. Dalam wawancara terdapat 3 tahapan. Tahap pertama yaitu tahap persiapan. Tahap kedua, tahap saat wawancara. Tahap ketiga, tahap hasil wawancara. Di tahap persiapan wawancara inilah antum harus menyiapkan kerangka wawancara. Dalam membuat kerangka wawancara, yang harus diperhatikan adalah yang pertama, topik wawancara. Yang kedua, narasumber. Yang ketiga, daftar pertanyaan. Ketiga hal tersebut disiapkan oleh pewawancara. Dalam membuat daftar pertanyaan, pewawancara menggunakan beberapa kata tanya, yaitu apa atau apakah. Digunakan untuk menanyakan benda, hal atau peristiwa yang terjadi. Kata tanya siapa atau siapakah digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku. Kata tanya berapa atau berapakah digunakan untuk menanyakan jumlah. Kata tanya kapan atau kapankah digunakan untuk menanyakan waktu. Kata tanya di mana atau di manakah digunakan untuk menanyakan tempat. Kata tanya mengapa atau mengapakah digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab terjadinya peristiwa. Kata tanya bagaimana atau bagaimanakah digunakan untuk menanyakan keadaan atau cara. Berikut ini adalah contoh kerangka wawancara. Ini adalah contoh dalam melakukan wawancara. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ali Pak. Mohon maaf sebelumnya ya Pak. Izinkan saya menanyakan beberapa hal mengenai cara merawat hewan. Baik, silahkan. Baik, apakah merawat hewan itu sulit Pak? Sebenarnya tidak sulit untuk merawat hewan, namun beberapa hewan mendapatkan perawatan yang berbeda. Oh, begitu ya Pak. Kalau begitu, apakah makanan hewan juga berbeda Pak? Kalau itu tentu saja, karena ada hewan pemakan daging dan pemakan tumbuhan. Ada juga hewan yang memakan keduanya, yang disebut dengan omnivora. Contohnya kucing. Wah, ternyata cukup banyak juga jenis makanan hewan ya Pak. Nah, kalau begitu berapa kali dalam sehari hewan harus diberi makan Pak? Kalau pemberian makanan cukup 2-3 kali sehari, baik itu hewan peliharaan ataupun hewan di penangkaran. Nah, kalau begitu Pak, bagaimanakah cara merawat hewan yang baik dan benar? Caranya sebenarnya sederhana, dengan memberi kandang, memberi makan dan minum, membersihkan kandang, dan memandikan hewan. Selain cara-cara yang tadi, kita juga harus mengajak hewan bermain dan berjalan-jalan. Yang paling penting adalah kita harus merawat hewan dengan kasih sayang,
sebab hewan pun memiliki perasaan. Jika kita merawat hewan dengan penuh kasih sayang, maka hewan pun akan menyayangi kita. Baik Pak, berarti kasih sayang itu sangat diperlukan ya Pak, walaupun kepada hewan ya Pak? Ya, benar sekali. Baik Pak, kalau begitu terima kasih banyak atas waktunya dan terima kasih banyak juga atas ilmunya ya Pak. Dan semoga semakin banyak orang-orang yang mencintai dan menyayangi hewan dan mau merawat hewan ya Pak. Dan terima kasih juga sekali lagi kepada Bapak yang mau diwawancarai. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama-sama dan terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa belajar di rumah dan semangat belajar di rumah ya Nak. Sebelum Ibu tutup, mari sama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.